Big match Arsenal versus Manchester United di Emirates Stadium besok malam jam 23.30 waktu Indonesia Barat. Adu strategi, adu mental. Siapa yang akan mendapatkan peluang ini? Arsenal datang dengan konsistensi, sedangkan Manchester United selalu berbahaya ketika diremehkan. Pertanyaannya sederhana. Apakah ini panggungnya Bung Arteta? Atau ini momen kebangkitan MU bersama Mas Carrick? Di sini akan kita bahas tanpa pakai perasaan, pakai logika, pakai data di ngotak bola. Big Match Premier League kembali hadir. Arsenal menghadapi Manchester United pada 25 Januari hari Minggu pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Ini bukan sekedar perebutan 3 poin, tapi soal konsistensi dan arah kedua tim di musim ini. Melihat dari peluang untuk kedua tim, kita melihat dulu hasil 2 pertandingan terakhir Arsenal, yaitu di lanjutan Premier League ketika bertemu dengan Nottingham Forest. Arsenal harus rela berbagi poin 1 dengan Nottingham Forest dengan skor akhir 0-0. Tetapi pertandingan Arsenal di lanjutan Liga Champions ketika dijamu Inter, Arsenal dapat menunjukkan dominasinya dengan menang meyakinkan 1-3 dari tuan rumah Inter Milan. Arsenal menunjukkan 2 sisi performa. Mereka sempat buntu ketika melawan Nottingham Forest, tapi tampil klinis dan dewasa saat menghadapi Inter Milan. Secara permainan, Arsenal lebih stabil, build up, dan transisi cepat. Dan yang penting, mereka tidak panik ketika diserang. Arsenal datang dengan struktur yang jelas. Mereka tidak selalu dominan, tapi tahu kapan harus menekan dan kapan harus menunggu. Manchester United dari laga terakhir di Premier League menang meyakinkan 2-0 dari Manchester City dalam derby Manchester pada pekan kemarin. Di Old Trafford mereka memenangkan pertandingan melawan City, dan ini mengubah cara kita melihat MU. Dalam pertandingan tersebut, MU memang tidak banyak menguasai bola, tapi mereka sangat melihat momen-momen krusial dan memanfaatkan momen tersebut untuk menciptakan gol. Walau MU mempunyai performa yang fluktuatif,
bisa sangat solid, tapi kadang juga bisa kehilangan kontrol. Tapi satu hal yang pasti, Manchester United hidup dari momen, dan saat momen itu datang, mereka bisa memanfaatkan dan mematikan siapa saja. Kita lihat dari pemain kunci yang dimiliki Arsenal. Di Arsenal, kunci permainan ada di keseimbangan. Pada pertandingan terakhir di Inter Milan, Gabriel Jesus sebagai target man dan pemantul serangan, sedangkan Saka dan Trossard sebagai pemecah blok lewat cut inside, umpan-umpan matang dari sisi kanan dan sisi kiri. Zubimendi, Eze, Merino, atau Rice sebagai pengatur tempo serangan di lini tengah, sedangkan Saliba dan Raya sebagai fondasi di lini belakang. Jika Rice dan Eze dimainkan dan mengontrol lini tengah, Arsenal akan mendikte permainan. Arsenal bisa saja akan menguasai lini tengah, akan mengontrol permainan, dan menunggu momen yang tepat dalam melakukan penyerangan. Melihat pemain kunci dari Manchester United, MU bergantung kepada efisiensi dari Bruno Fernandes, Ahmad, dan Dorgu sebagai kreator serangan. Sedangkan Bemo dan Cunha sebagai target utama di depan. Kita lihat nanti siapa yang akan diturunkan sebagai target man oleh Mas Carrick. Tapi feelingnya saya, Bemo akan dijadikan target utama di sisi penyerangan, dan di sayap kanan sesuai dengan formasi ketika MU mengalahkan City akan dipasang Ahmad, dan posisi tengah Bruno sebagai kreator serangan dan Dorgu di posisi sayap kiri. Sedangkan Casemiro menjadi kontrol di tengah, membantu lini belakang, dan sebagai box to box antara lini belakang dan pemain depan MU. Di pertahanan tentu saja Harry Maguire dan Lamine menjadi tembok kokoh di lini belakang MU. Melawan City, MU menang karena disiplin tanpa bola. Di satu celah saja mereka manfaatkan, dan gol yang tercipta dari momen serangan balik cepat yang dimanfaatkan oleh Bruno dan memberi crossing assist ke Bemo yang berbuah menjadi gol untuk MU. Dari pemain-pemain kunci, estimasi pemain kunci yang kita telah bahas sebelumnya, menurut pandangan saya, dan saya merasa strategi kedua tim
antara Arsenal dan MU. Arsenal mungkin akan mencoba mengontrol pertandingan. Arsenal mungkin akan lebih mendominasi penguasaan bola, tekanan melalui sisi kanan. Manchester United akan lebih banyak menunggu dan menghukum Arsenal ketika ada kesalahan yang dilakukan oleh pemain-pemain Arsenal, dan juga akan melakukan blok menengah ke rendah. Jadi biasanya MU akan menunggu di tengah lapangan dan melakukan blok di sepertiga lapangan mereka. Ketika nanti pemain Arsenal melakukan kesalahan, serangan balik cepat melalui Bruno Mbeumo akan dilakukan oleh MU. Ada hal-hal yang harus diwaspadai oleh kedua tim, terutama untuk Arsenal. Arsenal harus waspada counter attack yang cepat dari MU. Kesalahan dari build up, transisi yang negatif, itu yang benar-benar harus diwaspadai. Ketika pemain Arsenal kehilangan bola, mereka akan dihukum oleh penyerang-penyerang MU yang cepat. Sedangkan MU wajib waspada dari penguasaan bola yang dilakukan Arsenal, pressing yang berlapis dari Arsenal, bola-bola mati, servis Arsenal yang selalu bisa membuahkan gol, dan MU lagi-lagi harus mewaspadai pada menit-menit akhir untuk tidak kehilangan fokus. Di laga yang sebesar ini, satu kesalahan kecil bisa merubah segalanya. Sekarang, bagaimana pendapat teman-teman ngotak bola semua? Apakah menurut kalian Arsenal terlalu kuat untuk MU? Atau justru Manchester United yang akan mencuri poin? Siapa pemain-pemain starting 11 yang harus dimainkan oleh Arsenal, dan juga pemain-pemain kunci yang harus dimainkan oleh King MU? Silakan komen di kolom komentar, dan selalu di ngotak bola, ngomong bola itu memang harus pakai otak, jangan pakai perasaan, apalagi sentimen. Bola permainan, perasaan jangan dimainkan. Otak bola.